Yang serunya adalah pertama kali gue ngeliat langsung mereka, terus gue bawa kaos putih gitu, dan gue minta tanda tangannya itu. Alhamdulillah dapet. Hola, Oli is here. Di 505 kali ini gue akan kasih tahu atau berbagi cerita soal 5 hal yang gue lakukan sebagai K-popers. Nah, mungkin hal yang gue lakukan masih standar kali ya, karena masih banyak yang lebih gila atau lebih heboh daripada yang gue lakukan. Oke, gue jelasin dulu ya sebelumnya. Gue itu adalah ELF atau penggemarnya Super Junior, boyband asal Korea Selatan. Bisa dibilang boyband generasi kedua, dan ELF itu artinya adalah everlasting fans. Dan sebagai ELF yang gue pernah lakukan adalah satu, gue pernah nonton pertunjukan mereka di bioskop. Jadi kalau sekarang atau beberapa tahun lalu yang terkenal adalah BTS, saat mereka menggelar konser dan dokumentasinya itu difilmkan dan ditayangkan di bioskop. Nah, Super Junior sebelumnya udah pernah tuh. Justru bisa dibilang Super Junior adalah yang awal-awal. Waktu itu di tahun 2010 atau 2011 gitu, dan gue ada mereka konser namanya SS Super Show 4 apa kalau nggak salah, dan gue nonton waktu itu di Girl Indonesia sama teman gue Ote, dan Ote lah yang perkenalkan gue dengan Super Junior waktu itu. Terima kasih Ote. Terus yang kedua adalah membeli pernak-pernik. Nah, kalau di tahun waktu gue ngefans sama Suju banget itu di tahun 2011an sampai 2013, itu dapetin pernak-perniknya Korea itu bisa dibilang gampang-gampang susah, karena kalau misalnya punya duit banyak ya bisa just tip ke teman-teman yang Korea, ataupun memang banyak tuh kayak akun-akun media sosial yang menyediakan jasa just tip gitu. Kalau gue dulu beli di event-event yang berbau Korea gitu, misalnya Korean Fair atau Korean Event, dan biasanya sih digelar kayak di kampus ataupun di mall, dan banyak banget sih pilihan barangnya. Ada poster, terus juga ada CD pastinya, terus bantal, kaos, masih banyak lagi. Kalau yang gue beli sih masih standar. Waktu gue belinya buku, terus gue belinya kayak pernak-perniknya ada kaos kaki, terus kipas gambar muka personil Suju, poster, ya gitu deh. Dan pembelian termahal gue adalah satu buah CD asli dari Korea, waktu itu just tip sama temen gue, wartawan ANTV. Itu harganya sekitar 20.000 won, atau kalau dirupiahkan waktu itu 200.000 rupiah. Oke, yang ketiga, hal yang pernah gue lakukan sebagai K-popers adalah gue jadi member atau jadi follower dari akun-akun sosial media untuk terkait dengan mereka gitu, untuk mengupdate informasinya. Waktu itu ada Sujunesia, ada Elfina. Nah, kalau sekarang tuh kayaknya banyak banget pilihannya, bahkan banyak juga fandom-fandom yang udah berdiri dan bisa menggelar berbagai macam kegiatan untuk mendekatkan para fans dari K-popers tersebut. Dan mungkin di tahun gue dulu juga ada udah banyak fandomnya SNSD gitu, kayak ada So1 Indonesia, terus juga ya tadi Super Junior. Tapi mungkin karena gue sudah kerja, jadinya gue cuma kayak update aja lewat sosial media gitu. Kalau temen gue tuh ada salah satu dia tuh penggemarnya EXO atau EXO-L, dan dia pernah gelar berbagai event terkait dengan idolanya tersebut dan juga artis SM. Nanti kita akan bikin videonya bareng teman gue itu, Ina Kesusahan. Tunggu aja ya. Oke, yang keempat yang dilakukan adalah nonton konser. Nah, salah satu privilege menjadi wartawan adalah kita bisa ketemu idola kita. Tapi jelas sih harus ada usahanya juga ya. Nah, waktu itu di tahun 2012 ya kalau nggak salah, 2011 itu Suju pernah ke Indonesia. Nah, gue waktu itu usahain banget untuk bisa dapat liputan dan juga press conference-nya gitu. Untungnya gue bisa, itu gue masih di TV One, dan gue bisa untuk dapat liputan konsernya. Bahkan waktu itu yang serunya adalah pertama kali gue ngeliat langsung mereka, terus gue bawa kaos putih gitu, dan gue minta tanda tangannya itu. Alhamdulillah dapet ya, meskipun kayak sempet dipelototin sama panitia dan security sih, tapi untungnya itu kayak baik gitu, dan dia tersenyum dan dia mau ngasih tanda tangan di kaos itu. Kamsahamnida oppa.
Oke, yang kelima adalah datang ke Korea. Nah, waktu gue ke Korea itu di tahun 2018 sama teman gue si Ineke Susan itu, dan pertama kalinya gue ngeliat kayak wow, that's Seoul gitu. Dan gue juga datang ke SM Town. Itu perasaannya sih kayak orang kalau bisa dibilang kalau gemar sepak bola tuh kayak gitu loh, ke negeri asalnya gitu, ke negeri ginseng. Dan untungnya saat itu gue udah rasa ngefans gue tuh udah normal gitu, jadi nggak kalah untuk beli apa-apa atau gue nonton apa-apa. Tapi gue juga sempet nonton sih salah satu kayak konser Lotte Family itu, dan itu seru banget. Nah, nanti mungkin gue akan bikin video 5 of 5 soal 5 hal seru yang bisa kamu lakukan di Korea Selatan. Oke, yang pasti harus kalau memang teman-teman suka banget sama artis Korea atau suka banget atau sebagai K-popers, gue yakin sih pasti pengen banget untuk bisa datang ke sana. Kayak gitu deh teman-teman untuk video kali ini. Yang pasti jangan lupa untuk like, comment, dan share, ataupun teman-teman juga bisa kasih insight untuk 5 berikutnya. Oli pamit dulu, cus.